Mari saudara sekalian kita menyiapkan hati untuk menerima firman Tuhan setelah kita menerima roti dan cawan perjamuan. Mari kita membaca Roma pasal yang ke-8. Roma pasal yang ke-8, saya akan memberikan tekanan hari ini kepada ayat yang ke-22 sampai 23. 22 dan 23. Bagian yang lebih besar sudah kita bahas minggu lalu, sekarang saya akan fokus kepada pembahasan dari ayat 22 dan 23. Saya akan bacakan bagi kita semua, Roma 8 ayat 22 dan 23. Sebab kita tahu bahwa sampai sekarang segala makhluk sama-sama mengeluh dan sama-sama merasa sakit bersalin. Dan bukan hanya mereka saja, tetapi kita yang telah menerima karunia sulung roh, kita juga mengeluh dalam hati kita sambil menantikan pengangkatan sebagai anak, yaitu pembebasan tubuh kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami ingin mengetahui semua rahasia-rahasia indah dari kebenaran-Mu yang Tuhan sudah rela ungkapkan kepada kami. Kami sebagai umat-Mu datang ke hadapan Tuhan. Kami ingin menerima perkataan Tuhan supaya kami hidup olehnya. Sebab kami tidak ingin hidup dengan percuma. Kami tidak mau menjalani hidup kami dengan akhir yang tidak jelas. Kami ingin mempunyai kepastian bahwa kami adalah milik Tuhan. Kepastian itu diberikan di dalam Kristus dan tidak dipegang dan dipercayai oleh agama manapun di dunia ini. Kami tidak bisa menenangkan hati kami dengan beragama, tapi kami menenangkan hati kami dengan iman kepada Kristus. Karena di dalam Dia ada kepastian. Di dalam Kristus kami menemukan Tuhan. Dan di dalam cinta Tuhan kepada kami tidak mungkin hilang. Kami dipegang oleh tangan yang maha kuasa. Dan kami dikasihi selama-lamanya. Kami tidak mengandalkan kekuatan kami untuk bertahan bersama Tuhan. Tapi kami mengetahui kesetiaan Tuhan. Dan itulah sebabnya kami bersukacita menjadi milik Tuhan. Kami bersyukur untuk kepastian bahwa kami adalah anak-anak-Mu. Dan kami mohon sebagai anak-anak-Mu, kami boleh menikmati hidup yang berkelimpahan. Hidup yang dipimpin dengan pengharapan yang sejati. Berikan kepada kami pengertian akan pengharapan di dalam Kristus. Supaya itu yang menyukakan kami. Dan kami tidak mudah menjadi kosong dan kecewa. Oleh karena hal-hal yang tidak penting yang kami terus kejar di dalam hidup. Berkati kami dan berkati setiap pemberitaan firman di gereja Tuhan. Kiranya Tuhan yang bertakhta di tempat paling tinggi berkenan memberikan firman kepada kami yang ada di bawah. Yang penuh dengan dosa dan cemar. Yang perlu firman untuk lepas dari segala kecemaran dan dosa kami. Kiranya Tuhan berkati kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara sekalian, dua ayat ini adalah sangat penting untuk kita pahami. Terutama di dalam ayat 23. Karena dikatakan kita adalah orang-orang yang sudah menerima karunia sulung roh. Kita adalah orang-orang yang sudah memiliki berkat, atau lebih tepat lagi terjemahannya adalah kita adalah orang-orang yang sudah memperoleh buah sulung roh. Saudara, di dalam bahasa asli tidak ada kata karunia. Tapi yang ada adalah buah sulung. Nah, di dalam akurasi penerjemahan, karunia tidak terlalu akurat. Tetapi buah sulung itu yang jauh lebih akurat. Saudara dan saya sudah menerima buah sulung. Dan buah sulung di dalam pengertian Paulus adalah kebangkitan Kristus. Kebangkitan itu adalah buah sulung. Yang pertama dari banyak lagi yang akan bangkit. Kalau kita kaitkan dengan 1 Korintus 15, Paulus berbicara tentang kebangkitan Kristus sebagai buah sulung. Dan di dalam Roma pasal 8, Paulus mengatakan bahwa janji dan juga berkat ketekunan kita menantikan Tuhan yang paling besar adalah karena kita sudah terima buah sulung roh. Saudara tidak terima hal-hal yang remeh. Saudara terima buah sulung. Dan buah sulung itu berarti yang sudah lebih dulu berbuah akan disusul oleh yang lain. Di dalam musim buah, kadang-kadang ada buah yang sudah lebih dulu berbuah. Saudara ketika mendengar perumpamaan, Tuhan Yesus jalan dan dia merasa sangat lapar. Dia berjalan lalu bertemu dengan pohon ara. Kemudian Yesus datang dan mengharapkan ada buah di pohon ara itu. Tetapi dia tidak menemukan buah. Kalimat selanjutnya sangat salah karena kita akan pahami dengan salah. Kalimat selanjutnya dalam bahasa Indonesia adalah karena memang bukan musim buah ara. Itu kalimat kurang akurat. Kalimat yang lebih tepat adalah karena ini merupakan musim buah sulung dari pohon ara. Musim buah ara belum tiba tapi sudah dekat. Dan karena itu akan ada pohon yang lebih dulu berbuah. Ini namanya buah sulung.
Ketika buah sulung itu terlihat, langsung orang tahu, sebentar lagi semua pohon ara akan berbuah. Nah, ini yang dimaksudkan. Jadi Yesus menanti buah sulung dari pohon ara itu, dan dia tidak menemukan. Dia mengutuk pohon ara itu, dan pohon ara itu menjadi kering. Kenapa Tuhan Yesus mengutuk? Kenapa dia marah? Karena dia lapar? Bukan. Karena dia ingin memberi contoh. Allah menantikan Israel menjadi buah sulung. Manakah teladan dari Israel? Manakah pengharapan bagi bangsa-bangsa untuk disebarkan oleh Israel? Belum ada. Israel tidak berbuah. Israel memberontak kepada Tuhan, sehingga Tuhan buang mereka. Nah, ini yang membuat Yesus memberikan satu pernyataan yang bersifat teologis. Harap kita ketahui, setiap kali Injil mencatat tentang Yesus bertindak, selalu ada makna teologis. Ini bukan kisah sehari-hari. Kalau Yesus lapar, dia marah-marah. Kalau Yesus haus, dia marah-marah. Bukan. Tapi dia memberikan satu cara untuk menyatakan pesan dari Tuhan kepada kita. Allah menantikan buah, dan buah itu tidak diberikan oleh Israel. Maka Tuhan marah, dan Tuhan membangkitkan satu orang, yaitu Kristus. Dialah yang Tuhan berkati dengan kemungkinan menjadi buah sulung. Maka saudara sekalian, buah sulung berarti ada satu momen yang lebih dulu dari yang lain, di mana satu pohon memberikan buah. Dan dari situ kita tahu, yang lain akan segera menyusul. Nah saudara, kalau buah sulung itu adalah kebangkitan Kristus, maka saudara dan saya berbagian di dalam kebangkitan yang sama dengan Kristus. Kita belum mendapatkan kebangkitan itu sekarang. Kebangkitan tubuh saudara belum terjadi. Karena kalau kebangkitan tubuh saudara sudah terjadi sekarang, maka kebangkitan itu tidak bisa jadi pengharapan. Karena saudara toh akan mati lagi. Itu sebabnya Lazarus bukan buah sulung. Kalau ada orang mengatakan, Kristus kan bukan yang pertama bangkit. Yang pertama bangkit itu adalah anak yang dibangkitkan oleh Elia. Lalu anak yang dibangkitkan oleh Elisa. Kemudian orang-orang yang dibangkitkan oleh Kristus. Lalu orang yang dibangkitkan Petrus. Orang yang dibangkitkan Paulus. Semua ini adalah orang-orang yang pernah bangkit. Dan Yesus tidak berada di pertama. Yesus bukan yang pertama bangkit. Bagaimana menjelaskan ini? Saudara harus ingat, buah sulung kebangkitan bukan kebangkitan seperti kebangkitan Lazarus. Lazarus bangkit, tapi dia mati lagi. Kalau sekarang Lazarus masih ada, umurnya sudah 2000 lebih. Lazarus sudah mati lagi. Tetapi Yesus bangkit dan dia tidak mati lagi. Kebangkitannya adalah kebangkitan yang menandakan maut sudah ditaklukkan. Yesus sudah menang atas maut. Nah, hanya dia yang mengalami ini sekarang. Belum ada yang lain. Tidak ada yang mengalami kebangkitan yang tidak lagi ditaklukkan maut. Saudara, seringkali kita punya pikiran sangat bersifat platonis. Sehingga kita pikir, bukankah Elia juga sudah bangkit? Elia belum bangkit. Elia tidak mati secara fisik. Dan dia belum mengalami tubuh yang baru. Lalu kalau saudara mengatakan, bukankah orang-orang suci sudah di surga? Paulus sudah mati dan dia sudah di surga. Bukankah Paulus sudah bangkit? Paulus belum bangkit. Bangkit itu fisikal, bangkit itu bukan spiritual. Bangkit berarti ada yang terlebih dahulu mati. Lalu hal yang mati itu yang bangkit. Itu baru bangkit. Kalau satu hal mati, lalu hal yang lain bangkit, itu bukan bangkit. Maka saudara sekalian, kita tidak mengatakan Paulus sudah bangkit. Kita tidak mengatakan Petrus sudah bangkit. Meskipun rohnya ada di sorga, mereka belum bangkit. Mereka belum mencapai kesempurnaan. Oh, ini satu berita yang banyak kali orang miss. Di dalam Wahyu pasal yang ke-6, dikatakan bahwa roh-roh orang yang dipenggal karena kesaksian Kristus berdoa di mezbah Tuhan di sorga. Kenapa mereka berdoa? Kalau mereka sudah dapat apa yang mereka inginkan. Mereka belum dapat apa yang mereka inginkan, yaitu damai Allah di sorga dan di bumi. Di sorga tentu damai, karena setan dibuang keluar setelah Kristus ditinggikan. Tetapi di bumi belum. Setan sadar, sorga dia sudah lepas, karena dia sudah dibuang ke bumi. Tapi bumi belum. Itu sebabnya dalam kitab Wahyu dikatakan, setelah setan sadar dia dilempar dari sorga, dia dengan giat mencari orang-orang di bumi, menyesatkan mereka sebisa mungkin, dan menghancurkan mereka. Tapi dia tidak bisa sentuh anak-anak Tuhan. Kapan setan dilempar ke bumi? Saudara, satu prinsip kitab perjanjian baru yang harus kita ketahui, adalah setan dibuang setelah Kristus ditinggikan. Sebelum Kristus ditinggikan, setan tetap ada akses di sorga. Tidak perlu heran, kalau di dalam kitab Ayub dikatakan, malaikat-malaikat yang disebut anak-anak Allah datang menghadap Tuhan. Di antara mereka ikut hadir iblis. Saudara mungkin kaget, kok iblis tidak di-screen keluar? Kenapa tidak ada tanda pengecek suhu, apakah ini setan atau bukan? Lalu setiap malaikat yang masuk, taruh dahinya dulu.
Lalu ada tulisan, malaikat, baru boleh masuk. Begitu ada tulisan, setan, harus suruh pulang. Tunggu, karantina 2 minggu sampai berubah jadi malaikat atau tidak. Saudara, setan punya akses ke sorga karena dia adalah salah satu kerub yang ditinggikan oleh Tuhan sendiri dengan posisi mulia. Dia berontak kepada Tuhan, tetapi kehancuran dia akan menjadi final ketika Tuhan merebut seluruh bumi. Tekanannya di sini ya. Setan dibuang dari sorga, tapi belum dibuang dari bumi. Maka kemenangan final Tuhan adalah ketika setan dibuang dari bumi. Dan kalau setan sudah dibuang dari bumi, berarti sebelum dia dibuang, terlebih dahulu maut dan dosa sudah dibuang. Karena setan tidak bisa apa-apa kalau tidak ada dosa dan maut. Jika Tuhan tidak mengatakan mati bagi siapa yang melanggar Tuhan, setan tidak bisa apa-apa. Setan tidak bisa menghancurkan manusia. Setan hanya mungkin memberikan pukulan yang fatal kepada manusia. Kalau dia pisahkan manusia dari Allah, bikin Allah dan manusia bertengkar, berhantaman menjadi musuh. Manusia membenci Allah, lalu Allah membuang manusia. Itulah kemenangan setan. Maka saudara sekalian, setan berusaha untuk mengacaukan kehidupan di bumi, tetapi Tuhan berjanji, Tuhan akan kalahkan setan. Maka ketika Kristus naik, setan turun. Waktu Kristus ditinggikan sebagai imam, pada waktu itu sorga menjadi tempat maha suci yang disimbolkan sebelumnya oleh ruang maha suci di bait suci. Waktu Yesus imam besar masuk pelayanan, pada waktu itu setan dibuang. Maka ketika Yesus mengatakan, sesungguhnya aku melihat setan dilemparkan dari sorga, seperti halilintar turun ke bumi. Ini adalah lambang kekalahan setan. Kapan itu terjadi? Pada waktu Yesus selesai menyucikan dosa. Setan tidak dilemparkan dulu, sebelum penebus manusia memperoleh tempat di hadapan Tuhan. Sebelum sang penebus manusia memperoleh tempat di hadapan Tuhan, setan masih merajalela di mana-mana. Tapi ketika penebus manusia berkuasa di hadapan Tuhan karena Tuhan meninggikan dia, pada waktu itu pun setan dilempar. Maka Yesus mengatakan, aku melihat setan dilempar seperti halilintar. Lalu sekarang banyak pengikut setan pakai halilintar sebagai lambang. Itu kebodohan bukan main. Karena halilintar itu lambang kalahnya setan. Cepatnya bukan main. Setan tidak kalah dalam proses berlarut-larut. Setan kalah dengan segera. At the moment, begitu Yesus naik ke sorga, pada momen yang sama, setan dilempar ke bumi. Jadi saudara, sekali lagi ya, halilintar adalah lambang kekalahan setan. Saudara tahu pemusik namanya Kiss. S-nya 2 pakai lambang petir. Seolah mengatakan kami ini melayani setan. Kalau melayani setan jangan pakai lambang yang mempermalukan gitu dong. Karena halilintar itu lambang kekalahan setan, itu cepatnya bukan main. Dia nggak bisa bertahan. Jatuh seperti petir. Saudara, jatuh seperti petir bukan berarti dia menyambar seperti petir ya. Maksudnya jatuhnya itu secepat petir. Saudara mungkin tahu kecepatan petir berapa. Nah itulah kecepatan setan jatuh. Kira-kira begitu. Jadi dia dilempar ke bumi. Tapi Tuhan berjanji. Bahkan dari bumi pun setan akan disingkirkan oleh Tuhan. Tapi bagaimana setan disingkirkan? Setan tidak perlu menjadi target penyingkirannya Tuhan. Tuhan akan menyingkirkan dosa dan maut, dan setan otomatis akan tersingkir. Ini satu prinsip yang penting di dalam kitab suci. Setan adalah musuh, tapi dia bukan utama akan dihantam. Yang paling utama akan dihantam adalah segala kecemaran dan dosa, sehingga kita boleh hilang dari semua hal yang cemar, dan menjadi milik Tuhan dari kekal sampai kekal yang sudah mengasihi kita, dan menjanjikan penebusan bagi kita. Maka saudara sekalian, ketika Tuhan memilih umatnya, dia memilih umat yang akan dia berikan kemenangan. Oleh karena dosa dan maut tidak lagi berkuasa dalam diri umatnya. Kalau begitu setan akan kehilangan taringnya. Dia tidak bisa lakukan apa-apa lagi. Dia hanya mungkin berkuasa ketika dia menjadi alternatif bagi orang-orang yang sudah tinggalkan Tuhan. Berhala baru muncul ketika manusia mengabaikan Tuhan. Saudara tidak mengabaikan Tuhan, tidak akan ada berhala. Tidak akan ada penyembahan kepada uang. Tidak akan ada penyembahan kepada diri, kepada karir, kepada apapun. Jika kita punya Allah. Karena Allah ada, dan kita menyembah Allah, maka tidak ada berhala dalam hidup kita. Nah saudara sekalian, setan hanya disembah ketika orang sudah abaikan Tuhan, membuang dia, dan mempunyai kehausan untuk dibimbing dan dibentuk oleh sebuah prinsip yang mutlak. Dan kita berpikir prinsip yang mutlak itu adalah diri kita. Inilah tipuan dari setan. Setan membuat kita berada di dalam keadaan hancur di bumi ini. Maka saudara, dilemparkannya setan ke bumi, berarti Kristus bertakhta. Tapi orang akan bertanya, Kristus bertakhta di sorga, tapi bumi celaka. Nah ini yang di dalam kitab Wahyu dikatakan, meskipun bumi celaka,
Tapi Tuhan sudah lebih dulu memeteraikan orang-orang miliknya di dahi mereka dengan nama Dia. Saudara kalau lihat di dalam kitab Wahyu, saudara akan lihat setan selalu adalah penirunya Tuhan. Tuhan lebih dulu memeteraikan orang pilihannya, setelah itu setan ikut-ikut pakai cara materai. 666 itu ya, itu materai KW. Meskipun ada 6.000 kali 2, gitu, sekarang harus 2 katanya. Itu tetap tidak berlaku, itu materai palsu. Materai asli adalah nama Kristus. Nama Kristus bukan nama Kaisar. 666 itu banyak orang yang tafsirkan sebagai kode namanya Nero. Jadi kalau 666 itu kode nama, berarti orang yang menyembah setan atau menyembah yang lain yang bukan Tuhan, dia dikacaukan dengan melihat manusia sebagai dewa. Dia melihat pengharapan ada pada sistem politik, atau pengharapan ada di dalam tokoh, atau pengharapan ada di dalam uang. Dan ini yang kita sering kali miliki. Kita sering berpikir, andai saya punya uang, saya tidak akan sulit seperti ini. Mungkin banyak orang meratap, aduh mencari pelayanan kesehatan sulit karena nggak punya uang. Mau mencari sekolah yang bagus sulit karena tidak punya uang. Cari rumah bagus sulit karena nggak ada uang. Andai aku punya uang, aku akan lebih senang. Itu kalimat yang salah. Saudara jangan memperilah uang. Pakai apa yang saudara terima dari Tuhan, yang saudara dengan jujur kerjakan. Lalu nikmati apa yang menjadi bagian saudara. Di dalam ketekunan saudara kerja. Tetapi jangan pikir, lebih dari itu akan membuat saudara lebih senang. Tidak. Karena juru selamatmu bukan uang. Demikian juru selamatmu bukan apapun yang diperoleh dalam hidup yang tidak berpengharapan. Tapi yang Tuhan mau tekankan adalah pengharapan saudara dan saya ada di dalam hidup di bumi yang akan Tuhan sempurnakan. Nah inilah yang ditawarkan oleh kitab suci. Yang menjadi kesenanganmu adalah apa yang sekarang engkau sudah mulai cicipi dan yang nanti akan disempurnakan oleh Tuhan. Jadi saudara sekalian, Tuhan memberikan janji. Dan janjinya ini adalah Tuhan akan memberikan buah sulung dari karya Roh Kudus. Siapa buah sulung? Kebangkitan Kristus. Oh berarti saya berbagian di dalam kebangkitan Kristus. Ya, saudara berbagian di dalam kebangkitan Kristus. Dan dengan memiliki kebangkitan sebagai pengharapan, maka saudara akan mempunyai pengertian yang indah, yang beda dari apa yang dimiliki oleh dunia ini. Ada beberapa hal yang akan berbeda jika saudara punya buah sulung dari roh, yaitu kebangkitan. Yang pertama, saudara akan punya pengharapan yang melanjutkan kebaikan Tuhan di sini. Saudara, segala kebaikan yang saudara miliki sekarang adalah kebaikan yang saudara terima dari tubuh saudara. Tuhan berikan dan saudara terima melalui tubuh. Saudara mendengar firman, saudara tidak mungkin dengar tanpa ada tubuh yang menerima getaran dari suara yang dikomunikasikan kepada saudara. Saudara punya telinga, lalu dari telinga, otak saudara menginterpretasi segala informasi yang dia terima. Saudara melihat keagungan Tuhan, saudara melihat dengan mata. Saudara menikmati Tuhan dengan indera saudara. Saudara menikmati Tuhan di dalam hidup bertubuh. Maka saudara, pengertian orang Yahudi beda dengan orang Yunani. Orang Yahudi mempercayai bahwa hal yang ada di dalam dunia itu dari Tuhan. Dan kita boleh nikmati di dalam tubuh yang Tuhan berikan. Saudara hidup dengan tubuh. Nggak ada dari kita yang pernah hidup di luar tubuh. Saudara bilang, adakah orang yang punya pengalaman hidup di luar tubuh? Kalau ada punya pengalaman hidup di luar tubuh, itu pengalaman yang sangat reduktif. Karena Tuhan menyiapkan kelimpahan di dalam keadaan kita bertubuh. Ketika Tuhan menciptakan manusia, Tuhan membentuk manusia dengan tangannya. Tuhan meniupkan roh, Tuhan meniupkan nafas. Lalu manusia menjadi makhluk yang hidup. Jangan lupa dua unsur ini. Ada nafas dari Tuhan dan ada tubuh dari Tuhan. Kalau Tuhan tarik nafas, tubuh itu tidak berguna. Tapi kalau Tuhan tiupkan nafas, tidak ada tubuh. Nafas itu jadi apa? Saudara tidak pernah didesain jadi Casper ya. Casper pun masih kelihatan warna putih. Itu nggak tahu itu tubuh versi apa. Jadi saudara didesain bertubuh. Kita jangan ikut semua ajaran gnostik atau ajaran neoplatonis yang menekankan bahwa hal berfisik itu hina. Banyak bidat Kristen keluar dari pengertian gnostik. Bahwa segala hal yang utama ada di atas dan bukan yang bersifat fisik. Akhirnya Alkitab menjadi asing bagi kita. Karena Alkitab sangat menekankan pentingnya hidup di bumi ini. Saudara, ketika Yesus ada di bumi, dia bukan tanpa alasan menyembuhkan fisiknya orang. Mungkin ada orang mengatakan, aduh Tuhan Yesus, jika engkau ada di bumi, konsentrasi ke rohani aja. Khotbah aja. Kasih pengertian firman. Kasih penjelasan firman. Tetapi saudara sekalian, Tuhan menyembuhkan kaki orang lumpuh.
mencelikan mata orang buta, memperbaiki kulit dari orang kusta, dan menghidupkan kembali orang yang sudah mati. Ini merupakan pertanda bahwa ketika Kristus datang, dia akan pulihkan hidup. Dia adalah sumber hidup. Dia adalah buah sulung yang akan memberikan segala kelimpahan hidup, dan itu mulai dia nyatakan lewat semua berkat yang dia lakukan, baik perkataan maupun mujizat ketika dia ada di dunia ini. Jadi saudara sekalian, hidup manusia adalah hidup di dalam tubuh. Tuhan berbicara kepada Israel, Israel semua di dalam tubuh. Tuhan kirim Musa, bukan roh Musa melayang-layang. Ketika Tuhan mengatakan, aku akan mengangkat engkau menjadi Tuhan atas Israel, dan Harun menjadi nabimu. Ini simbol yang penting, bahwa Tuhan berkehendak untuk dipahami oleh manusia di dalam keadaan bertubuh. Itu sebabnya segala pencapaian manusia selalu mengandung hal baik yang Tuhan memang mau berikan untuk dinikmati manusia. Hal baik ini yang seringkali diabaikan. Kita sudah melihat tadi, Pendeta Stephen Tong mengatakan hikmat dan righteousness, dua-duanya itu satu. Saudara punya kepintaran otak, itu pun baik. Itu hal penting. Tuhan mau manusia punya itu. Ini bukan dari setan. Seringkali orang memberikan hadiah kepada setan terlalu sering ya. Apapun jadi milik setan. Kita lihat teknologi langsung bilang setan. Tapi teknologi ada side effect. Memang di dalam dunia yang sudah jatuh dalam dosa ada side effect. Tapi side effect harus disingkirkan. Original effect harus dimunculkan. Nah ini yang harus kita tahu. Apa side effect dari teknologi? Itu tidak berarti seluruh teknologi harus singkir. Apa side effect dari belajar filsafat? Ini bukan berarti filsafat harus singkirkan. Apa side effect dari mempunyai gadget? Ini bukan berarti gadget harus disingkirkan. Nah, saya tidak mau saudara menggunakan khotbah ini untuk membenarkan hobi saudara yang kebangetan ya. Yang hobi main game bilang, puji Tuhan. Pak Jimmy bilang, gadget itu hal baik. Saya bilang ada side effect, dan game mungkin salah satu side effect yang paling merusak. Saudara lupa tugas, saudara lupa kewajiban, saudara lupa banyak hal demi menyenangkan diri untuk hidup di dalam dunia virtual yang sementara. Nah, maka saudara, ada original effect yang Tuhan intensikan. Waktu saudara berpikir, itu pikiran milik Tuhan. Waktu saudara kembangkan kemampuan, itu kemampuan Tuhan ingin untuk dinikmati oleh manusia. Nikmatilah segala pencapaian yang saudara bisa lakukan dan yang memberkati orang lain. Karena itu dari Tuhan. Di dalam kitab pengkhotbah dikatakan, nikmatilah apa yang kamu bisa lakukan dalam hari-harimu di bawah matahari. Sesungguhnya segala sesuatu itu sia-sia. Nah ini yang sering salah ya. Waktu pengkhotbah bilang sia-sia, langsung kita baptiskan. Seluruh kitab pengkhotbah adalah tentang sia-sia. Waduh, ini salah loh. Pengkhotbah juga tentang berkat Tuhan. Pengkhotbah juga bicara tentang kemuliaan Tuhan. Pengkhotbah bahkan bicara tentang menikmati Tuhan, takut akan Tuhan di dalam hidupmu yang sementara ini. Maka pengkhotbah bukan cuma bicara tentang tema hidup tidak berguna. Pengkhotbah sedang mengatakan hidupmu sementara, tapi nikmati. Di dalam kesementaraan tetap ada hal yang Tuhan mau kita nikmati. Dan kalau kita pikirkan dalam perjalanan hidup, saudara menulis perjalanan saudara bertemu Tuhan, bertumbuh di dalam Tuhan, saudara bikin buku harian rohani. Saudara punya buku harian rohani? Kalau saudara punya, saudara mirip Jonathan Edwards. Jonathan Edwards tulis buku harian yang isinya adalah aspek rohani dari hidup dia. Bukan curhatan ya. Hari ini mama tidak mau kasih uang jajan, itu nggak ada di buku harian dia. Dia akan tulis, hari ini saya kurang berdoa. Hari ini saya kurang sejahtera hatinya. Hari ini kok saya tidak bisa menikmati membaca kitab suci. Hari ini saya dapat berkat dari Tuhan. Semua perjalanan hidup yang dicatat di dalam buku hariannya adalah perjalanannya dengan Tuhan. Dan saudara, kalau saudara selidiki seluruh perjalanan hidup saudara bersama dengan Tuhan, saudara akan menemukan bahwa saudara menjalani hidup yang nikmat sebenarnya. Coba pikirkan ya, saudara jangan pikirkan tentang apa yang saudara ingin dulu. Coba pikirkan apa yang Tuhan ingin saudara miliki. Banyak orang maunya menjalani hidup yang dia ingin. Bukan menikmati hidup yang Tuhan ingin dia nikmati. Itu sangat kasihan. Saya ingat satu renungan dari seorang pengkhotbah yang membandingkan Lea dengan Rahel. Saudara, Lea dan Rahel dua-duanya adalah istri Yakub. Yakub sangat mencintai Rahel, tapi dia sangat mengabaikan Lea. Tapi Tuhan dengar doa Lea. Tuhan, aku tidak dicintai oleh suamiku. Mungkin kalau aku punya anak, aku dicintai. Tuhan buka kandungan Lea, tapi Rahel tidak dibuka kandungannya. Maka Lea mempunyai anak. Anak pertama, anak kedua, anak ketiga. Rahel marah. Rahel tanya sama suaminya, kenapa aku belum juga punya anak? Suami bilang, masa salah saya sih? Itu Lea bisa ada anak kok. Lalu Rahel bilang, aku mau anak. Yakub bilang, saya bukan Tuhan. Bukan saya yang tentukan. Lalu Rahel terus sedih hatinya. Kenapa saya tidak ada anak?
Lea tetap sedih hatinya. Kenapa aku tidak dicintai suami? Yang satu punya cinta suami, yang satu punya anak. Yang punya anak tidak senang ada anak. Dia lebih senang dicintai suami. Sesuatu yang dia tidak punya. Yang punya anak, yang tidak punya anak, terus meratap tidak punya anak. Tapi dia tidak menikmati dicintai suami. Saudara sekalian, apa yang Tuhan mau kita nikmati dalam hidup? Coba pikirkan itu. Karena itu yang Tuhan akan pulihkan di dalam kebangkitan nanti. Seringkali kita cari apa yang kurang. Lalu kita definisikan sendiri apa yang kurang. Kemudian kita doa minta yang kurang itu dipenuhi. Tapi kita seringkali lupa untuk merenungkan apa yang sudah kita nikmati dari Tuhan. Maka penting bagi kita untuk bikin perjalanan rohani seperti itu diingat dalam pikiran kita. Entah dalam buku rohani atau saudara ingat-ingat terus, terserah. Tuhan memberkati saya seperti apa dalam hidup saya. Tuhan sudah lakukan apa kepada saya. Itu sangat penting untuk kita ingat. Dan waktu saudara ingat apa yang Tuhan lakukan di dalam kebaikan demi kebaikannya, saudara sadar, tidak ada satupun kebaikan yang saudara nikmati dan alami ketika saudara di luar tubuh, kan? Atau saudara mau punya pengalaman di luar tubuh, ini banyak dicari oleh banyak gereja ya. Jangan banyak, sebagian gereja. Sebagian gereja mencari pengalaman di luar tubuh. Oh, kalau aku bisa langsung ketemu Tuhan, bukan seperti yang sekarang di fisik. Aku bisa rohnya keluar, lalu rohku lihat tubuhku. Nah, ini baru pengalaman rohani ya. Jadi roh kita keluar dari tubuh, lalu kita lihat tubuh kita lagi bengong. Lalu roh kita lihat tubuh kita. Oh, kayak gini tau gue ya, lumayan loh. Kalau di cermin kok jelek ya? Kalau dalam sudut pandang roh ternyata lumayan bagus. Lalu roh saudara terpisah dari tubuh, kemudian saudara ke surga diangkat lalu bertemu dengan Tuhan. Nah, itu yang paling menyenangkan. Saudara, adakah yang pernah mengalami ini? Ada. Yohanes. Yohanes diangkat dalam penglihatan ke surga. Tapi Tuhan memberikan dia penglihatan tentang bumi. Segala sesuatu yang dia lihat di surga berkoneksi dengan apa yang terjadi di bumi. Sehingga ratapan dan tangisan Yohanes waktu lihat pemandangan surga adalah tentang bumi. Lalu bagaimana dengan Paulus? Paulus juga pernah diangkat ke surga. Ke langit yang ketiga, itu sorga ya. Dia pernah diangkat ke langit yang ketiga. Lalu dia melihat hal-hal yang tidak boleh dikatakan. Waktu dia kembali ke tubuhnya, Tuhan mengatakan, materaikan ini, kamu gak boleh ajarkan ini. Tuhan tidak mau Paulus mengajarkan hal yang tidak berkoneksi dengan kebutuhan orang-orang di bumi. Itu sebabnya juga di dalam Alkitab sangat ditekankan. Kalau ada orang sulit, tolong dia. Saudara, orang bisa sulit karena banyak hal, tapi terutama di dalam kebutuhan tubuh. Kalau orang tidak punya makan, beri dia makan. Kalau Tuhan tidak menghargai kehidupan di dalam tubuh, Tuhan akan mengatakan, kalau ada orang lapar, bagus, doakan dia supaya cepat mati. Karena mati itu baik. Mati lebih baik dari hidup. Biar orang miskin sampai mati, lalu nanti rohnya menikmati surga. Tidak. Tuhan bilang, kalau ada sesamamu yang miskin, kasih dia bantuan. Kalau ada sesamamu yang kurang uang ya, bukan mau uang. Kalau ada sesamamu yang kurang uang, cepat berikan dia. Kalau ada sesamamu yang kurang makan, beri dia makan. Ada sesamamu yang tidak punya pakaian, dia kedinginan, beri dia pakaian. Waktu saudara membaca bagian-bagian ini, saudara langsung sadar, Tuhan memberi tekanan besar pada hidup sehari-hari. Seringkali kita bergumul tentang hal-hal besar, tapi Tuhan justru mau kita melihat hal sehari-hari, di mana dia menyertai, memberi berkat, memberi topangan di dalam hidup kita, di dalam tubuh. Tapi saudara sekalian, ada yang salah loh. Karena tubuh kita tidak selamanya akan baik. Kita bisa mengalami sakit, mengalami lapar, mengalami keadaan yang menyengsarakan tubuh, mengalami aniaya dan bahkan kematian. Lalu bagaimana? Jika Tuhan sangat menghargai hidup kita di dalam tubuh ini, mengapa dia membiarkan tubuh makin lama makin rusak dan akhirnya mati? Saudara, surat Roma sudah memberikan jawabannya. Akibat dosa. Tubuhmu ditaklukkan oleh kesia-siaan akibat dosa. Dosa membuat tubuh tidak bisa menampung kemuliaan kekal dari Tuhan. Dosa membuat kita kehilangan kemuliaan Tuhan di dalam kehidupan di tubuh ini. Nah, itu sebabnya ketika saudara merenungkan dari kitab suci, saudara menemukan bahwa kitab suci mengurung efek dosa itu di dalam kesementaraan hidup di sini. Maksud saya adalah ketika saudara menikmati hidup, dosa mengacaukannya di sini. Dosa bukan cuma mendistorsi kemungkinan saudara ke surga. Dosa sudah mendistorsi hidup saudara sejak sekarang. Hidup yang dikacaukan oleh dosa itu membuat kita terpisah dari Tuhan dan akhirnya tidak punya pengharapan. Pengharapan apa yang dimiliki oleh orang yang tidak lama setelah menikmati berapa tahun hidup di bumi akhirnya akan mati? Saudara, nasib dari setiap manusia adalah sama. Setiap orang akan mengalami tubuhnya menurun, menurun, dan menurun. Dan kita tidak bisa mengatakan, puji Tuhan, tubuhku makin menurun. Ini berarti
semua berkat yang Tuhan mau berikan secara rohani akan makin bertambah. Tidak. Yang Paulus katakan, tubuh fisikku makin menurun, tapi rohaniku makin bertambah. Kenapa makin bertambah? Karena orang Kristen mengetahui, setelah tubuh ini mati, Tuhan sediakan kebangkitan. Dan ini yang membuat kelimpahan hidup orang Kristen menjadi kelimpahan yang real, yang nyata. Maka jangan tafsirkan kekristenan dari cara berpikir Yunani. Cara berpikir Yunani adalah setelah mati, ada tempat yang lain yang ada di dalam bentuk spiritual. Maka saudara, orang Yunani sulit menerima kebangkitan tubuh. Waktu Paulus berbicara di Areopagus, di Mars Hill, di Athena. Dia berbicara tentang salehnya orang-orang Yunani. Saya lihat kamu punya begitu banyak patung, kamu orang yang saleh. Tapi saya kasih tahu satu hal, Tuhan sejati tidak dibentuk oleh tangan manusia. Seperti yang dikatakan oleh pemikirmu, yaitu seorang bernama Aratus, bahwa kita ini keturunan dewa. Kita ini keturunan Allah. Paulus pakai kata Allah. Sedangkan Aratus bilang kita ini keturunan Zeus. Saudara lihat di situ, Paulus mengutip sastrawan yang kafir, tetapi dia tidak menyetujui idenya. Dia mengkhotbahkan sesuatu yang Kristen, bukan sesuatu yang kafir. Paulus mengatakan, kamu sendiri punya filsuf yang mengatakan kita ini dari keturunan Allah. Maka kalau kita ini keturunan Allah, jangan berpikir bahwa Allah bisa dibentuk oleh tangan kita. Tuhanlah yang bentuk kita. Tuhanlah yang sebar bangsa-bangsa. Tuhanlah yang berikan batas. Tuhan yang beri berkat. Tuhan yang pelihara bangsa-bangsa. Maka jangan sembah Tuhan dengan cara yang bodoh. Tapi Tuhan sudah melihat kebodohan manusia dan mengakhirinya dengan menghakimi setiap perbuatan melalui Dia yang Tuhan sudah tentukan menjadi hakim. Dan bukti Dia adalah hakim adalah Dia dibangkitkan. Wah, begitu dengar kebangkitan, orang kecewa. Wah, saya pikir kamu mengatakan hal yang penting. Ternyata kamu bicara kebangkitan. Kami nggak mau terima kebangkitan. Kebangkitan itu palsu. Kebangkitan itu tidak real. Kenapa orang Yunani tidak percaya kebangkitan? Saudara perhatikannya. Orang Yunani bukan tidak percaya kehidupan setelah mati. Orang Yunani tidak percaya kebangkitan. Mereka percaya ada kehidupan setelah mati, tapi mereka tidak percaya ada kebangkitan. Yang mereka tahu bahwa manusia punya tubuh yang hina, tapi punya jiwa yang mulia. Kalau tubuh yang hina sudah rusak, jiwa yang mulia akan bebas. Nah, ini yang mereka tahu. Jadi kalau Paulus mengatakan, saudara-saudara, ada satu orang yang jiwanya sudah mulia. Nah, mereka bisa lebih terima. Tapi Paulus mengatakan, satu orang ini dibangkitkan. Dibangkitkan itu fisikal. Maka orang Yunani langsung menghina. Kami tidak bisa dengar ajaran ini. Kami pikir kamu ngomong apa. Tapi ada yang mulai tertarik. Nah, ini yang aneh ya. Tetap ada yang tertarik. Mereka mengatakan, bolehkah lain kali kami mendengar kata-katamu ini? Saudara, di dalam kitab, di dalam Kisah Rasul ya, diterjemahkan bahwa lain kali saja kami mendengar apa yang kamu katakan. Tapi bahasa aslinya lebih positif. Bolehkah lain kali kami dengar lagi? Kami ingin tahu apa yang kamu katakan. Jadi saudara, Paulus mengatakan sesuatu yang kontroversial. Kalau ngomong begini sudah pasti orang Yunani nggak mau dengar. Tapi karena ini kebenaran dia tetap katakan dan Tuhan tetap berikan. Ada orang yang mau dengar. Saudara kalau mau khotbah ya, saudara jangan takut khotbahkan prinsip Kristen. Tapi dunia tidak bisa terima. Orang agama lain nanti anggap ini ofensif. Terserah. Tapi ini harus diberitakan kok. Lalu saudara akan sadar, yang menganggap ini ofensif ada. Tapi yang mau berubah juga ada. Ada juga yang akan mengatakan, wah ini pengertian. Saya tidak pernah pikir sebelumnya. Saya ingin dengar lagi. Nah, ini yang semua orang yang suka memberitakan Injil senang dengarnya. Saudara beritakan Injil ke orang, lalu orang itu bilang, boleh nggak kita ngomong lagi tema ini? Wah, itu senang sekali. Saudara seperti mau nyanyi haleluya puji Tuhan kalau orang ngomong gitu. Tapi kita juga menemukan seringkali bicara Injil dan orang mengatakan, kami nggak bisa terima. Agamamu, agamamu. Agamaku, agamaku. Ada juga. Maka saudara sekalian, orang Athena, orang Yunani tidak terima kebangkitan fisik. Bagi mereka itu kebodohan. Fisik mati ya sudah. Lalu orang Saduki dari tradisi Yahudi tidak percaya kebangkitan, juga tidak percaya ada roh. Manusia mati ya selesai. Nikmati saja hidup sekarang. Pokoknya jangan pikir tentang kehidupan setelah kematian. Lalu orang-orang Gnostik mengatakan, mati itu perlu supaya kamu bisa hidup nikmat di dalam alam yang sempurna. Tapi saudara, tidak ada yang memperhatikan bahwa Tuhan sudah mulai memberkati hidup di sini dan Tuhan akan lanjutkan berkatnya juga di sini. Maka ketika Yesus datang, dia harus mati untuk menebus dosa, tapi dia harus bangkit. Kenapa ya dia mesti bangkit? Saudara pernah pikir hal ini? Kalau kematian dia sempurna, di atas salib dia sudah mengatakan tetelestai, sudah selesai. Kematian dia menyelesaikan dosa manusia. Kalau begitu boleh dong Tuhan desain fisiknya Yesus yang tidak penting mati di kayu salib, hancur, dikuburkan, binasa, tapi rohnya hidup selamanya. Bisa kan?
Kenapa tubuhnya harus bangkit? Karena ini rencana Tuhan dari awal. Mau membangkitkan orang ke dalam kebangkitan yang sempurna. Tapi siapa yang sudah bangkit? Tidak ada satupun. Musa tidak bangkit. Abraham tidak bangkit. Meskipun Abraham sekarang hidup di sorga, dia belum bangkit. Orang-orang saleh di perjanjian lama semua belum bangkit. Maka orang Yahudi tanya sama Yesus, engkau bilang kamu sanggup bangkitkan orang. Siapa kamu? Kamu anggap dirimu lebih besar dari bapa kami Abraham. Kamu anggap dirimu lebih agung dari nabi-nabi. Dan Yesus mengatakan, aku berkata kepadamu, sesungguhnya Abraham bapamu bersuka cita melihat hariku. Waduh, ini kalimat benar-benar membuat kaget orang Yahudi. Jadi kamu kenal Abraham, umur belum 50, sudah kenal Abraham. Dan Yesus mengatakan, sebelum Abraham jadi, aku ada. Ini kalimat menggemparkan sekali. Jadi Yesus adalah sumber kebangkitan. Dia Allah yang menjadi manusia. Dan dia menjadi manusia yang pertama bangkit. Dialah buah sulung roh. Nah kalau saudara sudah tahu, oh ternyata kebangkitan Kristus adalah buah sulung. Berarti saya akan berbagian. Maka saudara akan menikmati hal yang tadi pertama yang kita sudah singgung. Saudara akan menikmati bahwa berkat yang saudara terima sekarang akan disempurnakan nanti. Maka coba hitung berkat apa saja yang saudara sudah terima sekarang. Itu namanya hitung berkatnya. Hitung berkat itu apa? Saudara akan dilatih untuk mengkategorikan berkat. Ada berkat yang akan Tuhan sempurnakan dalam kebangkitan. Ada yang tidak. Mana berkat yang saudara hargai? Ada orang yang menghargai berkat yang remeh-remeh, yang kecil-kecil, yang tidak berharga. Saudara, semua pencapaian manusia yang bukan untuk Tuhan, itu berkat remeh. Itu tidak akan dibangkitkan oleh Tuhan. Tidak akan ada kesempurnaan di dalam kebangkitan. Saudara memperjuangkan mencintai orang. Memperjuangkan hidup menjadi berkat bagi yang lain. Ini tidak mungkin tidak berguna. Karena di dalam kebangkitan, Tuhan akan membuat langit dan bumi yang baru. Di mana cinta, kasih, dan kesetiaan akan menikmati kesempurnaannya di situ. Maka saudara, apa yang saudara cari dan kejar di bumi, itu yang akan dibawa ke dalam kesempurnaan nanti. Saya ingat cerita contoh yang pendeta Stephen Tong pernah katakan. Ada seorang arsitek tua, ada seorang bisnismen tua, punya banyak sekali uang. Dia sering bikin rumah. Lalu dia punya 2 arsitek yang sering dia pakai. Arsitek pertama dan juga, ya mungkin bukan arsitek ya, orang yang ya, kontraktor mungkin atau apapun. Dia bangun rumah bagi tuannya ini. Selalu korupsi. Uang dipakai untuk diri. Bahan dibeli yang paling murah, paling jelek. Desain seadanya. Tapi yang satu lagi, arsitek yang satu lagi, setianya bukan main. Tiap kali tuannya bilang, tolong bikin rumah ini, tolong bikin kantor, dia bikin paling bagus, paling baik, meskipun keuntungan sedikit. Nah maka setelah tuannya sudah tua sekali, dia mengatakan, sekarang saya punya 2 proyek terakhir. Tolong kalian masing-masing bikin. Ini kesempatan terakhir, setelah itu saya tidak lagi memakai kamu, karena semua bangunan yang saya perlu sudah berdiri. 2 bangunan terakhir. Maka yang suka korupsi bilang, wah ini kesempatan terakhir. Saya mendapatkan uang dari bisnismen ini. Saya akan korupsi sebesar-besarnya. Saya akan pakai uang sebanyak-banyaknya untuk diri saya. Bikin rumah yang mungkin sebentar lagi roboh untuk dia. Bodoh amat. Ini terakhir kali. Dia bikin rumah yang jelek, meskipun kelihatan bagus. Dipoles begitu bagus, tapi rapuhnya bukan main. Sedangkan yang satu mengatakan, ini terakhir kali aku melayani Tuanku. Dia sudah begitu baik kepadaku. Aku akan dirikan yang paling bagus, paling megah, paling mungkin dengan uang yang ada. Kalau perlu saya tambah sedikit. Dia bikin yang paling bagus untuk tuannya. Setelah selesai mereka kasih kunci. Tuan, ini rumah yang Tuan pesan. 2-2 kasih. Lalu tuannya mengatakan, baik. Sekarang kamu bawa pulang kuncinya. Itu rumah adalah hadiah saya untuk kamu. Silakan nikmati. Wah, yang bikin rumah jelek langsung pikir, saya harus jual. Bentar lagi roboh kok. Tapi yang bikin yang paling bagus menyadari. Yang selama ini saya kerjakan, ada hasilnya. Nah saudara, ini sama dengan kehidupan kita. Yang saudara kerjakan apa sih? Yang saudara tahu akan Tuhan pulihkankah? Waktu saudara berjuang untuk orang lain. Punya kesehatan tubuh. Saudara akan tahu, saudara berjuang untuk hal yang akan Tuhan pulihkan di dalam kebangkitan. Nah saudara, ada satu kalimat yang penting ya, yang pernah dikatakan seorang teolog. Jika kamu dokter yang bukan Kristen, kenapa lakukan tindakan medis? Percuma kok. Jika engkau bukan dokter Kristen, berhenti jadi dokter. Karena tubuh itu nggak penting. Tapi kalau engkau dokter Kristen, berbahagialah. Karena kamu bekerja sesuatu yang selaras dengan imanmu. Apa yang engkau percaya, satu jalur dengan apa yang kamu kerjakan di bumi. Nah saudara, saya jelaskan maksudnya ya. Kalau orang yang bukan Kristen jadi dokter, dia mengobati tubuh orang. Untuk apa? Bilang aja, aduh ngapain diobati, nanti juga mati, jadi makanan cacing. Makanan cacing kok dirawat? Saudara sayang begitu banget sama cacing ya. Sampai tubuh dijaga baik-baik, olahraga tiap hari, supaya ototnya gede. Kenapa otot mesti gede? Karena cacing lebih suka otot daripada lemak. Kalau cacing makannya otot, makannya daging. Daging itu otot ya. Kalau cacing makannya daging yang kuat.
dia nanti sehat. Kalau cacing makannya lemak, nanti dia kolesterol. Jadi saya harus jaga kesehatan supaya cacing-cacing itu sehat. Nah ini kan pengertian orang yang nggak percaya kebangkitan. Lalu dokter tidak percaya kebangkitan. Dia sedang bertindak berlawanan dengan imannya. Loh kenapa dia berlawanan dengan imannya? Karena yang dia bagikan itu bukan sesuatu yang dia percayai. Dia nggak percaya kebangkitan tubuh. Loh kalau dia tidak percaya kebangkitan tubuh, kenapa berjuang perbaiki tubuh? Saudara, kalau ada orang berobat sama dokter yang bukan Kristen, mungkin bagusnya dokter bukan Kristen akan ngomong gini, umurmu berapa? 70. Aduh, ngapain saya obatin? Rugi-rugiin aja. Nanti juga mati kan? Sudahlah, terima nasib. Tapi dok, saya sakit nggak bisa nafas. Nggak apa-apa, memang harusnya manusia nggak bisa nafas. Tubuh kita itu jelek, nanti juga akan hancur, nanti mati. Nggak ada gunanya berjuang. Tapi saudara, dokter Kristen akan mengatakan, saya akan perjuangkan ini. Karena ini yang akan Tuhan berikan di final nanti. Tuhan akan berikan kebangkitan. Tubuh itu penting. Maka aku berjuang untuk kamu. Nah jadi saudara, ketika orang Kristen berjuang untuk hidup yang di sini, dia sedang memperjuangkan hal yang akan Tuhan hargai. Saya percaya satu hal, dan saya yakin saudara juga harusnya percaya. Apa yang saudara perjuangkan untuk nama sendiri, waktu saudara bangkit nggak ada lagi. Kosong. Mari kita buktikan ya, ketika kita sudah dalam kebangkitan. Siapa yang setia, korbankan diri bagi yang lain. Rendah hati, jalankan kehidupan Kristen. Sama-sama berharap kebangkitan, tapi mendapatkan kelimpahan yang beda. Orang yang bodoh, terus-menerus pikir untuk diri. Saya dapat untung berapa besar lagi ya? Saya kaya, lebih kaya dengan cara apa? Saya makin nikmat bagaimana? Terus pikirkan itu. Makin besar, makin hebat, makin jaya. Dan setelah kebangkitan, baru dia sadar. Saya perjuangkan hal yang salah selama ini. Saya tidak mendapatkan kelimpahan karena saya terlalu bodoh. Tapi orang yang pikirkan terus, bagaimana ya? Tuhan mau masyarakat seperti apa? Shalom itu seperti apa? Damai itu seperti apa? Kalau Tuhan menciptakan bumi, kira-kira bumi seperti apa yang dia mau? Nah ini penting untuk kita ketahui. Baca kitab suci. Saudara akan mendapatkan seluruh kitab suci berbicara tentang bumi seperti apa yang Tuhan mau. Dan yang akan Tuhan jadikan nanti. Ketika saudara sadar, oh Tuhan mau bumi yang damai. Tuhan mau bumi yang penuh kelimpahan. Tuhan mau bumi yang digali. Tuhan mau bumi yang memberkati manusia. Maka saudara akan sadar, penggalian teknologi, penggalian sains, penggalian apapun, penggalian pembangunan kota. Semua berbagian di dalam pentingnya hidup manusia sekarang. Dan akan Tuhan sempurnakan nanti. Maka siapa percaya kebangkitan, juga percaya makna hidup di sini. Siapa tidak percaya kebangkitan, dia juga tidak percaya makna hidup di sini. Saudara, ada satu prinsip penting. Jika engkau tidak percaya Kristus bangkit, maka engkau tidak punya buah sulung kebangkitan. Dan dengan demikian, apapun yang engkau kerjakan sia-sia. Gak ada gunanya berjuang, lupakan berjuang. Jika engkau tidak percaya Yesus bangkit, maka hidup pun sia-sia. Tapi saudara, di dalam kitab suci ditekankan bahwa karena engkau percaya Yesus bangkit. 1 Korintus 15 itu bicara tentang kebangkitan Kristus. Maka apa yang kau lakukan tidak sia-sia. Karena itu berdirilah teguh dan jangan goyah. Giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab dalam Tuhan jerih payahmu tidak sia-sia. Engkau tidak melakukan hal yang percuma. Karena Tuhan akan mengatasi semua kematian dan akan memberikan kebangkitan. Saudara, seringkali kita dengar cerita tentang keputusan-keputusan bodoh ya. Dan kita seringkali didik anak-anak untuk jangan ambil keputusan bodoh. Kalau anak-anak mengatakan, saya mau main-main. Saya nggak mau bikin PR. Orang tua dengan sedih bilang, nggak bisa, kamu harus bikin PR. Bikin PR menyebalkan, nggak menyenangkan. Lebih senang main-main sama teman. Orang tua akan mengatakan, ini demi masa depanmu. Kalau kamu setia kerjakan hal yang baik, kamu akan terbiasa kerjakan hal yang baik sampai seterusnya. Maka orang yang terbiasa kerjakan tanggung jawab, dia akan lebih bahagia. Saudara, ini prinsip penting yang kita orang yang lebih bijak akan tahu. Kalau kamu ngerti tanggung jawabmu, kamu kerjakan tanggung jawabmu, hidupmu akan lebih bahagia. Bikin PR itu bukan supaya anak saudara tambah pinter. Ini yang sering kita salah ngerti. Ayo bikin PR biar pinter. Bukan, bikin PR biar disiplin. Supaya kamu punya disiplin hidup. Supaya kamu tahu kapan kerja, kapan harus bertanggung jawab. Dan anak kecil perlu dibiasakan hal ini. Ini yang coba saya tekankan terus ke anak saya. Saya nggak mengatakan, ayo bikin PR biar pinter. Saya akan mengatakan, bikin PR karena ini tugasmu. Kamu hidup ada tugas. Semua manusia hidup ada tugas. Do your job. Lakukan tugasmu. Akan ada yang mengamati. Akan ada yang menilai tugasmu. Tugasmu beres atau tidak. Ada yang nilai. Saudara, kita tidak bisa pikir bahwa kita hidup seenaknya. Yang nilai hidup siapa? Saya sendiri. Tidak. Tuhan akan nilai hidup kita. Maka orang membiasakan anaknya untuk lihat masa depan. Kamu tanggung jawab, kamu hidup baik. Nanti hidupmu akan lebih teratur. Tapi saudara, Tuhan juga sedang mengajarkan kita satu hal. Kamu hidup baik, nanti kebangkitan akan kamu nikmati. Tentu kita ingat cerita tentang talenta, bukan? Seringkali orang salah ngerti cerita talenta ya. Ada tuan mau pergi ke luar negeri. Dia berikan beberapa orang. Ada 3 orang. Talenta yang berbeda. Ada yang diberi 5 talenta. Ada yang diberi 2 talenta. Ada yang diberi 1 talenta. Lalu tuannya pergi.
Nah, orang sering berpikir talenta itu adalah bakat. Talentamu apa? Main piano. Talentamu apa? Main drum. Makanya saya nggak suka GRI. Nggak ada drumnya. Talentamu apa? Main harmonika. Di GRI juga belum ada harmonika. Talentamu apa? Main apapun yang ada tuts. Nggak ada keyboard. Seperti apa? Jason ya? Jason bukan. Kamu apapun yang ada tuts, kamu bisa main ya. Nah, jadi waktu saudara mengatakan, ini bakat saya, ini bakat. Itu bukan yang dimaksud oleh perumpamaan talenta. Talenta tidak sedang berbicara tentang bakat. Lalu talenta bicara apa? Talenta bicara hidup. Ada yang diberikan 5 dalam seluruh hidup. Ada yang diberikan 2 dalam seluruh hidup. Ada yang diberikan 1 dalam seluruh hidup. Lalu masing-masing mempertanggungjawabkan talenta. Talenta itu jumlah uang yang sangat besar sebenarnya. Kalau literalnya. Lalu yang satu langsung kelola uang. Dia invest. Dia kelola. Dia kerjakan. Dia beli sesuatu lalu dia jual. Dia beli sesuatu lalu dia jual. Dia mati-matian kelola uangnya. Dia jadikan uangnya modal untuk usaha, dia gigih kerjakan. Akhirnya berkembang dari 5 jadi 10. Wah, puji Tuhan, saya sekarang sudah punya 10. Yang 2 juga kembangkan mati-matian, kerja mati-matian, kelola mati-matian. Dari 2 jadi 4. Wah, puji Tuhan, dari 2 jadi 4. Yang 1 cuma punya 1. Lalu dia pikir, apa ini cuma 1? Saya kok beri cuma 1? Ya sudah, saya kubur aja. Dia cuma kubur. Saudara, ketika tuannya balik, tuannya tanya, saya baru ditabiskan jadi raja di tempat lain. Sekarang kamu semua sudah kasih berapa? Sudah usahakan berapa? Yang bawa 5. Yang diberi 5. Bawa tambahan 5. Aku berikan 10 Tuhan. Bagus sekali hambaku yang baik dan setia. Engkau sudah setia dalam perkara kecil. Ingat perkara kecil. Kamu akan diberikan tanggung jawab dalam hal yang besar. Terimalah tanggung jawab atas 10 kota. Waduh, diberikan 10 kota. Saudara bayangkan dari talenta dapat 10 kota. Yang 1, karena ini tuannya sekarang sudah jadi raja ya. Yang 1, bagaimana kamu? Saya 2. Tambah 2, sekarang jadi 4. Bagus sekali hambaku yang setia dan adil. Kamu baik, kamu juga akan dapat upah yang sama. Dia dapat berkat yang sama juga. Lalu yang 1 ditanya, bagaimana dengan kamu? Tuhan, saya tahu engkau kejam dan sangat serakah. Mau menerima uang dari yang tidak engkau kerjakan sendiri. Maka ini uangnya, 1 talenta. Saya nggak kerjakan apapun. Lalu dikatakan, buang hamba Tuhan ini ke tempat yang, buang hambaku ini ke tempat yang mengerikan, di mana terdapat ratap dan kertak gigi. Lalu saudara, apa yang maksud perumpamaan itu? Maksud perumpamaan itu adalah ketika tuannya jadi raja, tuannya dilantik jadi raja, dia kembali. Itu prinsip penting. Kristus jadi raja kapan? Waktu dia dilantik di surga. Berarti yang Kristus mau ajarkan adalah apa yang kamu terima dalam hidup ini. Ini yang akan Tuhan minta pertanggungjawabannya waktu dia ke surga dan dia balik lagi. Dia datang setelah dia dilantik jadi raja dan dia akan katakan, hidupmu mana? Apa yang sudah engkau kerjakan dalam hidupmu? Dan siapa sudah kerjakan hal yang baik dalam hidupnya? Tuhan katakan, kamu sudah setia dalam perkara kecil. Perkara kecil maksudnya adalah hidup saudara tidak sebanding dengan apa yang saudara akan dapatkan di kebangkitan. Kepercayaan yang jauh lebih besar lagi. Saya sendiri tidak tahu ya, nanti kebangkitan di bumi yang baru ini akan kayak apa. Tapi yang pasti akan ada tanggung jawab mengelola sesuatu, itu yang Tuhan katakan. Dan siapa setia sekarang akan mendapatkan berkatnya nanti. Siapa yang main-main sekarang akan mendapatkan penyesalan nanti. Andai aku hidup dengan lebih setia, aku bisa dapat hal yang aku bisa lebih nikmati. Sayang aku main-main. Saudara, Leonard Ravenhill pernah mengatakan, 1 menit di dalam kekekalan. Maksudnya 1 menit setelah saudara mendapatkan hidup yang baru di kedatangan Tuhan. Langsung saudara akan penuh penyesalan. Kenapa aku kurang berjuang? Kenapa aku kurang bergiat? Kenapa aku terlalu malas? Kenapa aku terlalu senang-senang? Kenapa aku sering berdosa? Kenapa aku malas untuk hidup suci? Kenapa aku abaikan Tuhan? Itu akan terus keluar. Terus terngiang-ngiang, kenapa? Maka sebelum kenapa itu dingiang-ngiangkan nanti. Itu bahasa tepat atau enggak, saya nggak tahu. Sebelum saudara mengiang-iangkan itu nanti, mari pikirkan hidup yang sekarang. Sumbangsikan diri untuk hal yang akan Tuhan pulihkan dalam kebangkitan. Jangan invest ke dalam hal yang akan Tuhan musnahkan nanti. Saudara, ada hal-hal yang akan Tuhan singkirkan, yaitu dosa, kepicikan, kecemaran. Ada hal-hal yang akan Tuhan pulihkan, dan itu lebih besar dan lebih banyak dari yang saudara pikir. Banyak orang berpikir, yang akan Tuhan pulihkan nanti adalah kerajinan saya memberitakan Injil. Tentu itu bagian, tapi ada bagian lain, yaitu hidup sehari-harimu. Apa yang kau perjuangkan sehari-hari, meskipun kecil, bukan 5 talenta, mungkin cuma 2 talenta. Saudara, Martin Luther pernah mengatakan, tukang sapu jalan berjasa besar untuk mempertahankan hidup satu kota. Berarti Tuhan menghargai pekerjaan itu. Saudara, ada seorang musisi yang diberikan tugas untuk main timpani. Lalu dia latihan. Nah, saya dengar dia latihan. Dia cuma hitung lalu boom. Dia hitung lagi lalu boom. Dia hitung lagi lalu boom. Saya tanya, itu lagu apa? Nanti aja kamu dengar sendiri. Jadi lagunya cuma boom, boom, boom,
Saya nggak tahu dia latihan lagu apa. Ternyata dia latihan lagu Magnificat. Baru ketahuan bagusnya loh. Tapi kalau cuma dia dengar dia sendiri cuma boom, boom, boom. Itu kayak saudara jadi budak yang tukang ngayuh kayu di kapal ya. Budak yang mengayuh kapal zaman kuno. Lalu di depannya ada yang kasih aba-aba boom, boom. Lalu saudara mengayuh tiap kali ada bunyi boom. Saya hampir mengayuh waktu dengar dia bunyikan boom. Tapi ketika itu dimasukkan ke lagu Magnificat, bagusnya bukan main. Dan kalau nggak ada dia nggak seru. Tapi kalau nggak ada yang lain juga nggak seru. Yang saudara kerjakan akan Tuhan gabungkan dengan semua pekerjaan yang lain. Termasuk pekerjaan orang-orang non-Kristen. Tuhan yang berhak terima ya. Tuhan berhak terima segala kemuliaan. Tuhan singkirkan side effect. Tuhan sempurnakan original effect. Dan nanti lihat pekerjaanmu. Pekerjaan sederhana yang seperti nggak ada bandingannya. Saudara bukan bisnismen besar yang menggurita negatif ya. Mengapa dengan positif? Mencumi-cumi atau apa? Saudara bukan bisnismen besar, tapi saudara lihat, usaha saudara akan berbagian di dalam kesempurnaan dari original effect dari ciptaan. Semua hal yang diperjuangkan menjadi sempurna. Apa buktinya kalau ini akan terjadi? Aduh, cerita Bapak bagus sekali, tapi apa buktinya? Tim Keller pernah mengatakan, kalau kamu beritakan Injil, kamu bukan pemberita Injil yang baik. Kalau orang tidak bilang, waduh beritamu itu bagus banget loh, tapi saya nggak mau percaya. Ini satu hal yang mungkin kita harus pikirkan. Kalau saudara memberitakan Injil, harusnya orang bilang, aduh, bagus banget. Mungkin bahkan pakai tambahan gila gitu. Aduh, gila, bagus banget ceritamu. Kalau itu benar, pasti bahagia ya. Sayangnya saya nggak mau percaya, itu Kristen. Tapi kok bagus banget. Nah, ini yang orang Kristen miliki kok. Kamu tahu segala original effect yang kamu perjuangkan. Saudara menjadi scientist, saudara menjadi dokter, saudara menjadi usahawan, saudara menjadi tukang sapu jalanan, saudara menjadi apapun. Original effect yang kau lakukan akan Tuhan gabungkan di dalam pekerjaan dia yang sempurna. Tuhan pakai semua hal. Lalu Tuhan akan ciptakan bumi yang baru. Yang sempurna itu. Dan saudara lihat. Yang saya kerjakan signifikan loh. Dan ini yang menyukakan hati kita. Tapi sekali lagi. Buktinya mana? Buktinya adalah buah sulung roh. Kenapa kebangkitan Yesus disebut buah sulung? Karena kebangkitan Yesus adalah pekerjaan roh. Lalu kenapa disebut buah sulung? Karena itulah yang pertama dari apa yang akan roh kerjakan di seluruh bumi. Dan apa sih yang dikerjakan Roh Kudus? Saudara, banyak gereja sudah membuat kita kacau dalam pengertian Roh Kudus. Yang dikerjakan Roh Kudus adalah berikan efek listrik. Sudah kejang-kejang, nah itu Roh Kudus. Saudara, cakar laba-laba, nah itu Roh Kudus. Kalau engkau mencakar laba-laba, maka Roh Kudus sedang bekerja. Laba-laba salah apa kamu cakar? Lalu perintahkan orang, cakar laba-laba, cakar laba-laba, cakar laba-laba. Tapi saudara, Roh Kudus bekerja menciptakan ulang. Waktu bumi penuh dengan air, Roh Allah melayang-layang di atas permukaannya, dan setelah itu ciptaan mulai muncul, darat mulai muncul. Roh Kudus menaungi dan muncul darat. Dan ini pola yang dilakukan sebagai simbol waktu Israel keluar dari Mesir. Kenapa Tuhan pimpin Israel? Kalau sudah lihat petanya, mereka sudah dekat sekali kabur. Tuhan suruh mereka jalan ke atas. Itu rute bodoh banget. Waktu mereka jalan ke atas, mereka terkurung pasukan Firaun dan laut. Tapi Tuhan bawa mereka ke situ. Saudara, kalau jadi Musa pada saat itu, saudara pasti sudah dimaki habis. Bodoh banget sih, nggak ngerti jalur. Kamu jadi pemimpin nggak pernah survei. Nggak punya Google Maps. Nggak punya internet mungkin. Kenapa kamu bawa kami ke sini? Mereka sudah marah sekali sama Musa. Tapi Musa mengatakan, percayalah kepada Tuhan. Dia ulurkan tongkatnya semalam-malaman dan perhatikan, ada angin. Angin itu simbol roh. Angin semalam-malaman membelah laut, lalu muncul darat. Roh Kudus menaungi laut, lalu muncul darat. Roh Kudus adalah penyempurna ciptaan. Dia adalah pribadi ketiga dari Tritunggal yang bekerja menyempurnakan ciptaan. Lalu kalau dia mau sempurnakan seluruh ciptaan, dimulai dari mana? Dimulai dari kebangkitan Kristus sebagai buah sulung. Dialah buah sulung roh. Dan karena dia buah sulung, sudah dapat pengertian. Suatu saat seluruh hal, original effect dari apa yang kita kerjakan, akan dipulihkan oleh Tuhan. Karena ada kebangkitan. Dan ini yang Paulus katakan. Maka kita sekarang sama-sama mengeluh, merasa sakit bersalin. Begitu banyak side effect di dunia ini ya. Side effect dari apa yang kita kerjakan. Dan bukan hanya mereka, tapi kita yang telah menerima karunia sulung roh. Kita pun mengeluh dalam hati, sambil menantikan pengangkatan sebagai anak, yaitu pembebasan tubuh. Pembebasan tubuh bukan bebas tubuh ya, tapi pembebasan tubuh dari efek mati, yaitu kebangkitan. Kita menantikan kebangkitan. Saudara, mari hidup dengan penuh pengharapan. Karena yang saudara kerjakan sekarang, tidak sia-sia bagi Tuhan. Dan jangan pikir Allah bekerja dengan cara yang terlalu ngawang-ngawang. Aduh, yang saya kerjakan gak ada kaitan dengan langit dan bumi yang baru. Salah. Yang saudara kerjakan, sekecil apapun itu dalam pandangan saudara, tidak akan pernah kecil di dalam totalitas dari pekerjaan Tuhan.
maka kerjakan pekerjaan saudara dengan penuh sukacita. Tuhan sedang lakukan sesuatu, dan jangan rasa apa yang saya jalankan dalam hidup berujung pada kesia-siaan. Karena tidak, kita sudah terima buah sulung roh, sudah terima bukti real dari Tuhan. Seringkali orang Kristen berbicara tentang berkat roh itu sebagai down payment, sebagai satu pernyataan ini akan segera terjadi. Saudara, kalau sudah deal dengan orang, seriusnya saudara akan ditunjukkan dengan berapa besarnya saudara memberikan down payment. Demikian juga seriusnya Tuhan akan memperbaiki hidup kita, ditunjukkan dengan satu down payment kalau mau dibilang, atau satu pernyataan jaminan, yaitu roh yang mempunyai Kristus bangkit sebagai buah sulungnya. Apa itu buah sulung roh? Kristus bangkit. Kita ini siapa? Kita ini adalah buah berikutnya yang akan menyusul. Dan seluruh original effect yang dikerjakan oleh seluruh manusia sepanjang zaman akan Tuhan sempurnakan pada waktu itu. Dan kita menantikan saat ketika semua side effect, baik dosa, kecemaran, ketidakadilan, kekacauan, penyakit, sengsara, penderitaan, maut, semua disingkirkan. Dan saudara akan lihat pekerjaan Tuhan sejati. Waktu itu saya yakin saudara akan ingat kejadian 1. Dan saudara akan mengatakan, ternyata kejadian 1 itu only the beginning. Baru permulaan. Inilah kesempurnaannya. Nanti kita sama-sama teriakan hal itu ya. Saya juga lumayan yakin saya bangkit kok. Nah, kita akan sama-sama bangkit. Bukan lumayan ya, harus yakin. Kita sama-sama bangkit dan kita akan mengatakan, Tuhan, ternyata ini toh maksudnya kejadian 1. Ternyata kejadian 1 berujung ke sini. Terpujilah namamu. Kiranya ini boleh menjadi pengharapan kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur karena semua efek original dari apa yang manusia kerjakan, semua milik Engkau ya Tuhan. Dan kami bersyukur karena kami menyadari hal itu. Begitu banyak orang berjuang dan bekerja, meskipun mereka tidak kenal Engkau. Mereka bekerja menolong orang miskin, mereka bekerja untuk membangun kebudayaan. Mereka tidak sadar mereka sedang dipakai Tuhan. Kami sungguh kasihan karena mereka tidak menjadi milik Tuhan. Tapi kami tahu Tuhan yang adil sudah menentukan sedemikian. Kami harap kami boleh berbagian menarik mereka menjadi milik Kristus. Tapi kami juga bersyukur karena kami yang berbagian di dalam kebangkitan. Kami tahu bahwa segala hal indah yang Tuhan kerjakan di bumi akan Tuhan sempurnakan nanti. Maka kami mengharapkan itu ya Tuhan. Sebab kami sudah menerima karunia atau lebih tepat lagi buah sulung dari roh. Yaitu kebangkitan Kristus. Kami sudah menerimanya dan kami tahu kami akan berbagian di dalam kebangkitan. Kiranya Tuhan menolong kami mempunyai sukacita yang besar menantikan saat itu. Dengan bekerja giat hari demi hari demi kemuliaan Tuhan. Biarlah apa yang kami kerjakan, setiap hari kami pergi ke kantor, setiap kali kami membuka usaha, setiap kali kami mengerjakan pekerjaan kami, biarlah kami dikuatkan dengan pengertian. Suatu saat, semua efek buruk dari dosa dalam bidang kami akan Tuhan singkirkan, dan kesempurnaan pekerjaan Tuhan akan kami nikmati. Terpujilah namamu yang mengajarkan janji Tuhan kepada kami, yang sedemikian lemah, diberikan janji yang sedemikian indah. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin.